Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam leluhur. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, sehat semua ya? Luar biasa. Saya akan menyampaikan tentang realisasi pembelajaran yang kemarin saya mengikuti undangan dari BIMTEK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, tentang platform kurikulum merdeka. Yang kedua adalah penyusunan proyek ATP, ketiga penyusunan proyek diferensiasi, keempat penguatan konsep dasar CP, ATP, dan terakhir ada penguatan konsep dasar. Jadi Bapak Ibu guru yang aktif di sini ya, itu akan waktu-waktu ada BIMTEK-nya. Kemarin kita sudah melakukan pelatihan mandiri ya Bapak Ibu ya di sini ya. Ada Bapak Ibu ya, mulai dari fase A, B, C, D, E, F, dan F plus gitu. Ya, posisi kita itu di kelas 10 kurikulum yang baru merdeka, yaitu di fase E. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat di fase E masing-masing mata pelajaran. Aspek rasional, lalu tujuan mata pelajaran matematika gitu ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat ya, fase kita ada di kelas 10 fase E berarti ya. Sekarang Bapak Ibu lihat elemennya masing-masing mata pelajaran ya, elemen. Kalau Pak Abi elemennya ada berapa Pak Abi matematika? 5. Ya, jadi di sini ada elemen Bapak Ibu ya. Ada bilangan, lalu ada aljabar, lalu pengukuran, lalu geometri ya. Jadi dalam penugasan kemarin kita juga harus mengisi ini Bapak Ibu ya. Terus sampingnya apa nih? Nah, ini adalah capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Capaian pembelajaran bilangan itu ini Bapak Ibu, di fase E kelas 10. Nah, ini kita bagi-bagi Bapak Ibu. Kita bagi-bagi. Nah, bagi-bagi itu ini ya. Sudah TP 1, TP 2, TP 3 ya. TP 4. Anak-anak itu kita harapkan ke CP ini dengan beberapa TP pembelajaran. Boleh ke lebih dari 7? Boleh, tergantung Bapak Ibu semua pokoknya gitu. Dalam mencapai si CP ini gimana? Perjalanan ini disebut alur TP. Untuk fase E. Atau lupa ya, di panduan pembelajaran Bapak Ibu tinggal cari aja taksonomi ya. Kita lihat di sini ya poin-poinnya ya. Si Anderson ini mengurutkan dari kemampuan yang paling dasar ke paling tinggi. Mulai dari level pertama itu apa tuh Bapak Ibu? Pengingat. Levelnya masih rendah, ngingatin aja kan gitu kan ya. Apa aja tuh istilahnya tuh. Jadi Bapak Ibu harus jelas di sini nih ya. Ada fakta-fakta, daftar urutan, penyebutan kembali suatu materi gitu kan ya. Level 2 memahami ya, sudah mengingat, oh iya ya mengingat, kemudian memahami gitu kan ya. Memahami informasi-informasi yang diberikan gitu kan ya.
Yang ketiga levelnya adalah apa? Mengaplikasikan. Ya. Keempat, menganalisis. Kelima, keenam, menciptakan. Kalau SMK itu cocok ya, bisa sampai menciptakan, betul ya? Adalah taksonomi siapa nih? Wiggins ya, Tige dan Wiggins ya. Kita lihat urutannya Bapak Ibu. Ada penjelasan ya, lalu interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, pengenalan diri atau refleksi diri. Yang ketiga adalah nyanyi siapa nih? Marjano. Ya, Marjano. Ya, silakan. Betul. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu nanti adalah memilih taksonomi apa yang tepat yang akan kita gunakan untuk menjembatani ini Bapak Ibu ya. TTP. Itu mau pakai apa gitu. Agar capaian pembelajaran itu tercapai gitu. Ya. Terserah Bapak Ibu. Disesuaikan dengan CP-nya Bapak Ibu gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat CP lagi Bapak Ibu, balik lagi ke CP. Ya. Tadi hubungannya dengan taksonomi itu adalah kata kerja operasional ya. Ya, KKO-nya. Sekarang kita lihat kata kerja itu yang mana aja sih kira-kira? Ayo. Kerja. Dilihat dari sini. Yang mana Bapak Ibu? Kerja operasional. Ya. Mengidentifikasi kalau di sini. Ya, silakan. Apalagi Bapak Ibu? Membuat. Apalagi Bapak Ibu untuk elemen yang pertama? Ya, memahami. Memahami juga. Ya, betul. Oke, nah ini saya warnakan merah Bapak Ibu yang merupakan kata kerja operasional. Jadi yang pertama adalah menggeneralisasikan, menerapkan gitu ya. Lalu di elemen yang kedua CP-nya itu adalah menyelesaikan gitu ya. Lalu geometri menyelesaikan lagi. Lalu di analisis data ada merepresentasikan ya. Lalu menginterpretasikan, lalu apalagi membuat, membandingkan. KKO-nya apa Bapak Ibu? Menjelaskan. Mengembangkan. Nah, menghasilkan berarti udah sampai taraf itu tuh, menciptakan ya. Berarti cocok pakai Anderson ya. Anderson gitu Bapak Ibu. Nah, bagian berikutnya adalah tuliskan lingkup materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran yang telah dipilih. Kontennya apa? Kita lihat kontennya. Lihat untuk yang bilangan Bapak Ibu, kontennya apa? Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ini KKO-nya, yang ini adalah kontennya. Yang cocok apa nih kira-kira di tujuan pembelajaran yang kita akan buat itu. Nah, ini metodenya ada beberapa Bapak Ibu. Kalau matematika yang sederhana itu yang sering banyak Bapak Ibu sudah lakukan itu yang ini Bapak Ibu. Pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Betul nggak Pak Abi? Ya. Jadi kita kasih contoh-contoh yang sederhana dulu gitu ya. Baru sampai dengan nanti yang lebih sulit. Sekarang adalah menuliskan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang dipilih dengan memperhatikan urutan sesuai dengan metode pengurutan yang sudah diberikan, gitu ya. Dari TP1, TP2 Bapak Ibu ditulis di sini apa aja, ya. Mulai dari KKO-nya, kemudian kontennya, KKO konten. TP1 kira-kira 2 jam pertemuan cukup, tulis di 2.
kita susun seperti fase E. Kami memilih elemennya adalah analisis data dan peluang. Capaian pembelajaran di akhir fase E, peserta didik dapat mempresentasikan di bold nih. Ini kata kerja semua Bapak Ibu. Kemudian ada juga kontennya. Data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Ya. Nah, kompetensinya Bapak Ibu. Ini ada 8 ya. Kemudian materinya atau kontennya ini ada 10. Gitu. Kemarin kami nyusun ini ya, tidak ada perbaikan, kita pakai yang ini ya. Alasannya ini Bapak Ibu, pengembangan taksonomi berdasarkan taksonomi Bloom, struktur hierarki mengidentifikasi keterampilan berpikir dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi, memudahkan penggunaan kata kerja operasional ya. Nah, kemarin kami pilih yang ini ada 2. Ternyata pas kita lihat lagi evaluasi, ternyata yang ini tidak digunakan. Kita pakai yang ketiga. Tadinya kita pakai 2 ini metode. Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Nah, ini rekaman dari rumusan tujuan pembelajaran ya. AP1 ini kode aja Bapak Ibu ya. Kode ini untuk mengingat kita aja Bapak Ibu. AP1. Kita susun ini sebanyak 7 ya, kita breakdown ke jamnya. Oh cukup nih untuk yang tujuan pembelajaran yang pertama 2 jam, tujuan pembelajaran yang kedua 2 jam, tujuan pembelajaran ketiga 4 jam ya. Totalnya kita hitung Bapak Ibu ya, kita hitung. Nah ini totalnya 30 JP ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini alurnya Bapak Ibu tuh, alurnya itu dilihat ya, AP1 lompat lagi AP3, tujuan pembelajaran aja ya, yang gampang ya, TP1, TP3, boleh nggak kayak gini? Boleh Bapak Ibu. Iya, kurikulum Merdeka itu kita lihat apa yang sudah kita buat tujuan pembelajaran itu kita bisa sesuaikan ya. Jadi kita fungsinya kita itu cuman gimana sih agar TP-TP ini itu akan bertuju ke sini Bapak Ibu, ke CP gitu. Ya, ini tuh. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat nih. Ada yang penggabungan ya di sini. Nah, ini TP14 sama TP15 kita gabungin. Cukup 2 jam. Boleh gitu. Kalau dari yang sebelumnya dirinci Rumus ya satu-satu. Pas di alurnya. Boleh Bapak Ibu. Iya. Yang ini Pak, saya cukup 1 pertemuan saja. Tujuan pembelajaran 2 jam. Biasanya gitu ya, 2 jam. Kalau di kurikulum ya, kalau di jadwal tuh. Ada juga yang di sini 3 jam yang disesuaikan Bapak Ibu. Lalu tujuan pembelajaran 7, 8, 9. Cukup nih 2 jam aja. 1 kali pertemuan selesai. Silakan. Tadinya kami bikin di sini ada 21 kita revisi, kita padatkan. Jadi ini salah satu sudah revisi Bapak Ibu. Tadinya kita bisa-bisa Bapak Ibu ini AP1, AP3, TP1, TP3, TP4 gitu ya. Sampai dengan TP yang terakhir 17. Jadi alurnya panjang. Kata dosen itu, alurnya jangan panjang-panjang. Kita harus memperhatikan jam kita gitu juga. Di sini Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu untuk sesi pertama. Kira-kira sudah ada pencerahan, mudah-mudahan ada pencerahan ya Bapak Ibu ya. Hah? Udah ya? Jelas ya?